رقيبا يا أيها الذين قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita, selalu membimbing kita dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sucikan hati kita dari semua hal-hal yang Allah tidak sukai. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, kitab yang membahas tentang adab-adab yang harus diemban, yang harus digunakan, yang harus dipakai oleh orang-orang yang berinteraksi dengan Quran. Nah, orang-orang yang ingin dekat dengan Quran, orang-orang yang ingin menjadikan Quran sebagai sahabat hidupnya. Nah, ini ada adab-adabnya dan itu dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab ini. Nah, bagi yang tertinggal materinya, insya Allah bisa di-review atau dilihat ulang di channel Ginaku ya, di YouTube insya Allah. Baik, kita masih di bab tentang keutamaan Al-Quran, dan ini kita pada pertemuan kali ini akan membahas dalil terakhir atau asar terakhir yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Nah, Musannif berkata, Al-Imam Nawawi rahimahullah azza wa jalla, beliau berkata menjelaskan tentang asar terakhir yang menjelaskan keutamaan Al-Qur'an. Wa an mana tadi apa? Ini hilang tadi. Sebentar tadi aneh hilang tempatnya tadi ini. Nah, baik. Wa an Abdul Hamid Al-Himmani qala sa'altu Sufyan Ats-Tsauri anir rajuli yaghzu ahabbu ilaika au yaqra'ul Qur'an. Ya, aku dari Abdul Hamid Al-Himmani, seorang ulama di zaman Abbasi. Beliau berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, bertanya kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri anir rajul, tentang seorang laki-laki, yaghzu ahabbu ilaika am yaqra'ul Qur'an. Wahai Sufyan Ats-Tsauri, lelaki mana yang lebih engkau sukai? Ya, kalau ada seorang laki, mana amalan yang engkau sukai bagi dia? Yaghzu, apakah dia itu berjihad, berperang? Ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an, apakah engkau lebih suka kalau dia tuh beramal dengan berjihad, amalannya adalah jihad, berperang di jalan Allah, au yaqra'ul Qur'an, atau dia membaca Al-Qur'an. Jadi ditanya, menurut kamu wahai imam, lebih bagus mana? Seseorang itu berperang di jalan Allah atau membaca Al-Qur'an? Faqala, maka Sufyan Ats-Tsauri menjawab, yaqra'ul Qur'an. Nah, aku lebih suka dia membaca Al-Qur'an. Kenapa? Li'anna an-nabiyya qala, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Jadi ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah asar dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ditanya, ini kamu lebih suka yang mana imam? Orang tuh berjihad di jalan Allah atau membaca Al-Qur'an? Maka beliau mengatakan lebih suka membaca Al-Qur'an, lebih bagus bagi dia. Kenapa? Karena Nabi SAW itu berkata, siapa orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Qur'an, kemudian dia mengajarkan Al-Qur'an. Nah, di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini fatwa dari salah seorang imam tabi'in bernama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, tapi tentu saja bahwasanya sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim mengenai bab tafadul amal, ya, beliau tentang mana yang lebih baik antara sebuah amalan dan amalan yang lain. Ini beliau Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan kaidah tentang tafadul amal. Bahwasanya
afdalul ibadat al-amal ala mardatillahi azza wa jalla fi kulli waqtin bima huwa muqtada dzalikal waqti wa wadhifatihi. Nah, jadi perlu diketahui sebelum kita membahas tentang asar tadi, kita perlu tahu bahwasanya yang namanya sebuah amalan itu afdoliyahnya, keutamaannya itu ditentukan dengan apa? Ditentukan dengan amalan mana yang lebih membuat Allah Ta'ala ridho dalam waktu tersebut. Jadi setiap amalan itu ada tempatnya, ada makomnya, ada kondisi yang membuat amalan-amalan itu menjadi afdol daripada amalan-amalan yang lain. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab beliau bahwasanya afdoliyah, keutamaan sebuah amal itu ditentukan dengan seberapa urgent amalan tersebut dilakukan di waktu itu. Mana amalan yang paling urgent, yang paling urgent, yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang paling afdol, gitu kan. Beliau memisalkan contohnya adalah misalnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amal-amal yang paling afdol. Nah, itu adalah amalan yang paling afdol dibandingkan dengan qiyamul lail, salat malam, dan juga puasa di siang hari. Dan ini maksudnya adalah jihad. Jihad di sini adalah jihad yang wajib. Kalau dibandingkan antara jihad dengan salat malam, mana lebih bagus? Ya, lebih baik jihad. Artinya ketika dua amalan bertabrakan, ini ada berjihad, kemudian kalau dia jihad dia nggak bisa salat malam. Dan yang dimaksud dengan berjihad di sini adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat jihad kalau sudah disebutkan sendiri, ya, tidak ada embel-embel kalimat yang lainnya, tidak ada saduran makna yang lainnya, maka yang dimaksud dengan jihad itu adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau dua amalan bertabrakan, mana yang lebih afdal, jihad atau qiyamul lail? Maka ketika musuh sudah datang, maka yang paling afdal adalah berjihad, bukan qiyamul lail. Jadi meskipun dia tuh meninggalkan qiyamul lail karena jihad, maka jihad itu lebih afdal daripada qiyamul lail. Mana yang lebih afdal, berjihad atau puasa di siang hari? Kalau puasa di siang hari, selama puasa itu sunnah, maka itu boleh ditinggalkan dan lebih memilih berjihad. Kenapa? Karena jihad dalam kondisi berpuasa itu kan membuat lemah. Maka orang yang berjihad, dia diperbolehkan untuk meninggalkan puasa sunnah di siang hari. Kenapa? Untuk mengoptimalkan amalan jihad yang lebih afdol. Di mana yang lebih afdol? Berbakti kedua orang tua atau sholat nafilah. Misalnya kita disuruh sedang mau sholat nafilah gitu kan, sholat sunnah. Kemudian ibu kita manggil kita, Dede, ini tolong diadukin sayurnya dulu. Jadi ada perintah ibu sama perintah sholat nafilah. Mana yang lebih afdal dalam kondisi tersebut? Perintah ibu lebih afdal. Ngaduk sayur lebih afdal daripada sholat sunnah. Gitu kan. Dan mana lagi yang lebih afdal antara istighfar, kalimat istighfar di siang hari atau di malam hari, di waktu sahur? Apa yang amalan yang lebih afdal? Maka jawabannya di waktu sahur lebih afdal adalah beristighfar dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing amalan itu ada tempatnya, ada makomnya, kan? Ada posisinya yang membuat amalan tersebut lebih afdal daripada amalan-amalan yang lain, dikarenakan karena kondisi yang mengharuskan atau dikarenakan hal-hal yang lainnya. Nah, maka di sini Sufyan Ats-Tsauri ketika dimintai fatwa, wahai Sufyan Ats-Tsauri, mana yang lebih engkau sukai antara berjihad di jalan Allah atau membaca Al-Quran? Nah, maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan lebih afdal adalah membaca Al-Quran. Nah, yang dimaksud dengan jihad di sini adalah jihad yang sunnah. Jihad yang sunnah itu membaca Al-Quran itu lebih afdal dibandingkan dengan berjihad yang sunnah. Jadi jihad itu ada dua macam. Ada jihad yang fardu ain, ada jihad yang fardu kifayah. Jadi kalau ditanya apa hukum jihad, nah, maka
para ulama bersepakat bahwasanya jihad itu hukumnya fardu. Cuma berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, gitu kan, fardu kifayah. Jadi jihad yang fardu ain seperti apa? Jihad yang fardu ain itu adalah berjihad ketika musuh datang menyerang kota kita, menyerang tempat pemukiman kita, maka berjihad di kondisi seperti itu adalah hukumnya wajib, dan tidak perlu menunggu perintah dari ulil amri. Ketika musuh sudah menyerang kota, itu tidak perlu menunggu perintah dari ulil amri. Maka semua kaum muslimin itu wajib untuk mengangkat senjata dan tidak boleh lari demi untuk mempertahankan kotanya, mempertahankan tempat tinggalnya. Tidak boleh lari kecuali dia ingin bergabung dengan pasukan lain yang lebih besar. Jadi itu jihad yang hukumnya wajib. Dan jihad hukumnya wajib, contoh jihad hukumnya wajib lagi adalah apa? Adalah ketika ulil amri, ketika pemerintah kita untuk menyuruh kita untuk berjihad. Itu adalah hukumnya adalah wajib. Adalah fardu ain. Nah, jihad yang kedua itu kan adalah jihad yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau dilakukan oleh seseorang maka sudah cukup. Jadi mencukupi dari orang-orang yang lainnya. Contohnya adalah jihad di tempat yang jauh. Jihad di tempat yang jauh ya. Kalau misalnya di Afghanistan misalnya, itu kan jauh tempat dari kita. Maka bagi orang-orang Afghanistan berjihad bagi mereka hukumnya adalah wajib, karena mempertahankan diri dari orang-orang kafir, dari orang-orang Rusia misalnya. Itu bagi mereka wajib, tapi bagi kita di Indonesia ini adalah fardu kifayah. Nah, yang maksud dengan yaghzu, mana yang lebih engkau sukai antara berperang di jalan Allah dan juga membaca Al-Quran, maka ya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan yaqra Al-Quran. Lebih afdal adalah membaca Al-Quran dibandingkan jihad. Jadi maksud jihad di sini adalah jihad yang fardu kifayah, bukan jihad yang fardu ain. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Jadi perlu diketahui bahwasanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyamakan antara posisi orang yang berjihad dengan posisi orang yang menuntut ilmu, terutama adalah ilmu Al-Quran. Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah yang di halaman sebelum terakhir di setengah ayatnya, Allah Subhanahu wa taala di ayat terakhirnya nih, di ayat terakhir di halaman terakhir, di halaman sebelum akhir di baris paling bawah. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah." Dan tidak pantas bagi kaum muslimin untuk maju berperang semuanya, untuk pergi berperang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Nah, maka alangkah baiknya seharusnya tuh sebagian dari mereka, dari kaum muslimin itu ada golongan yang pergi untuk tafaqquh fid-din, untuk belajar agama, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, dan supaya mereka ketika pulang dari thalabul ilmi, dari menuntut ilmu agama, mereka kembali ke negeri mereka sebagai munzir, sebagai orang-orang yang memberikan peringatan untuk mengajarkan orang-orang tentang kebaikan dan menghalangi mereka dari keburukan. Nah, jadi dalam ayat ini, surat At-Taubah ini, Allah Azza wa Jalla itu menyamakan antara posisi orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Ta'ala dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Orang yang berjihad dengan orang yang menuntut ilmu dengan niat mengajarkan ilmu setelah dia menuntut ilmu, itu posisinya sama. Itu posisinya sama. Artinya apa posisinya sama? Artinya adalah pahalanya sama. Pahalanya itu sama. Orang yang belajar agama dengan niat untuk mengamalkan agama dan mengajarkan orang lain agama ini, maka dia adalah seorang mujahid. Dia adalah seorang mujahid. Artinya semua pahalanya mujahid itu juga didapatkan oleh orang-orang seperti ini, orang yang menuntut ilmu ini. Apa sih pahalanya orang mujahid, Pak? Orang-orang yang berjihad itu, di antara pahalanya orang berjihad
adalah yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah." Wala yata'una mawti'an yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bahwasanya mereka tuh tidaklah mereka tuh bergerak dengan suatu gerakan, tidaklah mereka itu tertimpa dengan apa namanya, dengan kelaparan, dengan kehausan, dan juga dengan musibah yang lain, kecuali tidaklah mereka melewati sebuah lembah dan tidaklah mereka menginjak sebuah tanah kecuali Allah Ta'ala menyediakan bagi mereka itu amal saleh. Itu dihitung oleh Allah Ta'ala itu sebagai amal saleh. Wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajzahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Dan tidaklah mereka menginfakkan sedikit saja harta di jalan Allah, dan tidaklah mereka melewati sebuah lembah kecuali Allah Ta'ala akan membalas perbuatan mereka ini. Siapa itu? Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang belajar agama Allah Ta'ala akan mendapat pahala yang sama seperti orang-orang yang berjihad. Maka tidaklah orang yang belajar agama Allah, tidaklah dia itu mengeluarkan sedikit atau banyak harta, tidaklah dia itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau versi kita online, tidaklah dia mengklik satu klik tautan untuk belajar agama, kecuali Allah Ta'ala akan hitungnya sebagai amal soleh. Jadi setiap gerakan orang belajar itu adalah amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pahala orang yang berjihad dengan pahala orang yang menuntut ilmu agama itu kok sama pahalanya itu kenapa? Jawabannya salah satu hikmahnya adalah karena kedua-duanya orang yang belajar ilmu agama dengan orang yang berjihad di jalan Allah itu sama. Mereka perbuatan mereka adalah sama. Yaitu apa? Perbuatan mereka adalah menjaga. Nah, perbuatan mereka melakukan satu jenis perbuatan yang sama, yaitu apa? Yaitu adalah perbuatan menjaga. Nah, sama-sama menjaga, cuma objeknya berbeda. Nah, kalau mujahid, orang yang berjihad itu objek yang dijaga adalah apa? Adalah negara. Sedangkan para penuntut ilmu, orang yang belajar agama, objek yang dijaga adalah apa? Adalah agama. Jadi kalau mujahid itu menjaga negara, kalau para penuntut ilmu, orang yang belajar agama itu menjaga agama, dan itu dua-duanya penting, sangat-sangat penting. Karena kalau satu saja tidak ada, bubar semuanya. Satu saja tidak ada, bubar itu semuanya. Ada negara, nggak ada agama. Nah, itu nanti penduduk negaranya itu sudah bukan manusia lagi nanti kalau tidak ada agamanya. Itu penduduk negaranya adalah hewan, gitu kan. Cuma bentuknya manusia. Bentuknya manusia tapi perilakunya perilaku hewan. Itu kalau ada negara tapi nggak ada agama. Ya buat apa ada negara tapi nggak ada agama? Nah, hidup sebentar di dunia kemudian masuk neraka semuanya. Buat apa? Gitu kan. Jadi ada negara nggak ada agama, bohong. Itu sia-sia. Sebaliknya ada agama tapi nggak ada negara, itu juga omong kosong, itu juga sia-sia. Kenapa? Karena agama itu butuh penjagaan negara. Agama itu supaya tegak itu butuh ada negara yang menjaga. Sebagaimana yang terjadi di dalam Sirah Nabawiyah. Rasulullah SAW ketika di periode Mekah, ketika masih berdakwah di Mekah, beliau berdakwah dengan terlunta-lunta. Orang mau sholat saja nggak berani. Tidak ada orang yang sholat di Masjidil Haram kecuali Rasulullah SAW seorang. Para sahabat tidak bisa sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Tidak ada negara yang menjaganya. Tidak ada negara yang menjaga agama ini. Makanya dakwah terlunta-lunta. Agama itu terlunta-lunta. Nah, maka ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW, yang pertama kali dibuat adalah apa? Adalah negara. Setelah membangun masjid,
beliau mengatur urusan kenegaraan, menjadikan Madinah sebagai ibu kota. Jadi yang dibuat oleh Rasulullah SAW adalah apa? Adalah pemerintahan, adalah negara Islam. Negara inilah yang akan menjaga agama, gitu kan. Negara inilah yang akan menjaga agama. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya setelah agama itu dilindungi oleh negara Islam, tersebar. Dia banyak orang dapat hidayah, gitu kan. Jadi itulah kenapa orang mujahid dengan thalabul ilmi itu pahalanya sama. Mujahid yang ikhlas dan thalabul ilmi, orang yang belajar ilmu dengan niat untuk mengajarkannya dan dia ikhlas di situ, itu pahala mereka berdua bahwasanya menurut fatwanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketika dalam kondisi tenang, yang paling baik, yang paling afdal untuk dilakukan adalah apa? Adalah belajar agama. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suara itu yang dimatikan. Yeah. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, bab yang kedua. Kita tadi adalah dalil, jadi bab yang pertama, kita masuk ke dalam pembahasan bab yang kedua, yaitu bab fitarjihil qiraati wal qari ala ghairihima. Bab tentang penjelasan bahwasanya al-qiraah, bahwasanya membaca Al-Qur'an, dan juga qari, dan juga orang yang membaca Al-Qur'an itu lebih afdal daripada orang-orang selain mereka, daripada hal-hal selain keduanya. Nah, disebutkan di sini sahabat Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Mas'ud Al-Ansari, sahabat Nabi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, rawahu Muslim. Hendaknya orang yang menjadi imam salat bagi kalian itu adalah aqra'uhum li kitabillah, adalah orang yang paling aqra'. Aqra' itu apa? Aqra' itu adalah yang paling membaca. Maksudnya yang paling membaca apa? Maksudnya yang paling mahir membaca Al-Qur'an. Aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya orang yang paling paham tentang kitab Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bahwasanya imam dalam sholat itu hendaknya atau bahkan wajib hukumnya adalah orang yang paling paham tentang kitab Allah Azza wa Jalla. Dan ini sebagai tanbih, sebagai peringatan bagi para pengurus masjid, ya, jangan sembarangan, gitu kan. Sebagian ya, terutama di negeri kita sendiri itu terkadang memilih imam sholat itu ya ditentukan dengan hal-hal yang tidak ditentukan oleh Nabi SAW. Menentukan imam sholat berdasarkan usia. Pokoknya yang paling tua itu jadi imam. Itu salah. Itu salah, menjadikan usia sebagai patokan ukuran berhaknya seorang menjadi imam. Itu adalah sebuah kesalahan fatal. Makanya sebagian masjid di tempat kita itu ya imamnya sangat menyedihkan gitu kan. Sudah sangat tua, sudah dia tua, bacaannya tuh hampir tidak terdengar, gitu kan. Bahkan takbiratul ihramnya hampir tidak terdengar. Atau ada juga yang sudah tua tapi sholatnya sangat cepat sekali, tidak ada tumakninahnya, tidak ngerti, tidak tahu tentang aturan-aturan sholat, entah tidak tahu atau memang dia nggak belajar. Ada lagi yang bacaannya tuh la haula wala quwata illa billah. Yang ya bahkan bacaannya tuh sebagian
itu yang mengubah makna ayat surat Al-Fatihah itu kalau dalam kondisi seperti itu tidak boleh bermakmum dengan orang seperti itu ya. Kalau ya boleh kalau kesalahan bacaan itu ada di bacaan selain Al-Fatihah itu masih bisa ditoleransi gitu kan. Masih bisa ditoleransi. Baca Al-Fatihahnya benar, kemudian kok ada bacaan tajwid dalam Al-Qur'an, dalam bacaan suratnya tuh nggak benar gitu kan. Itu masih ditoleransi. Kenapa? Karena baca surat itu hukumnya sunnah, baca Al-Fatihah hukumnya wajib gitu kan. Tapi kalau sudah kesalahan bacaan itu ada di surat Al-Fatihah gitu kan. Itu kesalahan yang fatal dan merubah makna itu adalah itu sudah tidak bisa ditoleransi itu salatnya tidak sah. Contohnya apa? Contohnya misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu segala puji lillah bagi Allah Subhanahu wa taala, lirabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ini sebagian orang tuh alhamdulillah dibacanya dengan alhamdulillah pakai kaf dia. Alhamdu lillah gitu kan. Alhamdulillah, alhamdu itu beda artinya itu. Alhamdu itu pujian. Alhamdu itu kesedihan. Beda arti itu. Kan. Dia tadinya alhamdu segala puji bagi Allah, ini alhamdu kan kesedihan. Itu sudah beda arti dan itu salatnya tidak sah karena bacaan Fatihah tidak benar. Naudzubillahi taala min dzalik. Maka diperbolehkan seseorang ketika bermakmum ternyata imamnya bacaannya seperti ini, bacaan Al-Fatihahnya rusak, maka dia dipersilakan untuk bubar, untuk memutuskan diri dari jemaah salat tersebut. Ya, kenapa? Karena tidak sah bacaannya. Naudzubillahi taala min dzalik. Nah, di sini pentingnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan tolak ukur kemampuan seseorang dalam Al-Qur'an sebagai acuan untuk mengangkatnya sebagai imam. Jadi satu-satunya tolak ukur seseorang berhak jadi imam yang direstui oleh Rasulullah SAW adalah kemampuan dia membaca Al-Quran, pemahaman dia tentang Al-Quran. Semakin seseorang itu fasih dan faqih dengan Al-Quran, maka dia adalah orang yang paling berhak untuk menjadi imam sholat, tanpa peduli berapapun usianya. Selama dia sudah balik ya, sudah akil balik, dan dia orang yang mumpuni dalam bidang Al-Quran, maka dia adalah orang yang paling berhak untuk menjadi imam sholat tanpa memandang berapapun usianya. Oke, jadi itu perlu ditanbih, perlu diingatkan yang jadi takmir masjid. Nah, itu tidak boleh mengangkat imam sembarangan, tidak boleh mengangkat imam sembarangan, karena imam itu adalah wakilnya makmum. Wakil makmum untuk apa? Untuk menghadap Allah SWT. Jadi makmum itu, imam itu adalah juru bicaranya makmum. Juru bicaranya makmum. Juru bicara makmum di mana? Di hadapan Allah SWT. Ibaratnya kita tuh rombongan menghadap raja. Kita rombongan nih. Kita rombongan menghadap presiden Pak Jokowi. Ya, rombongan dari jemaah Binaku misalnya, menghadap Pak Jokowi. Nah, kira-kira yang jadi juru bicaranya itu siapa? Pasti kan orang yang paling pintar bicara kan, orang yang paling kenal dengan situasi negara, orang yang pasti yang dipilih jadi juru bicaranya itu adalah orang yang paling pintar, yang paling ngerti tentang kenegaraan, yang paling ngerti tentang diplomasi, ya kan nggak mungkin ngambil juru bicara sembarangan. Udah itu yang kerja di sawah aja jadi juru bicara, ya kan nggak mungkin seperti itu, ya kan? Kenapa? Ya karena itu juru bicara itu ya akan mewakili isi hati dan isi kepalanya makmum, isi kepalanya rombongan. Maka pasti dipilih orang yang paling fasih bicaranya. Begitu juga dengan imam, ya jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, imam itu adalah juru bicaranya makmum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggung jawab imam ini besar sekali, itu bukan main-main. Tanggung jawab seorang imam salat itu bukan main-main, itu besar itu. Dia mewakili makmum untuk menghadap siapa? Allah Azza wa Jalla.
Maka nggak boleh milih imam sembarangan, itu nggak boleh, haram hukumnya. Itu kan. Tidak boleh. Dan Rasul SAW itu sudah memberikan patokan yang rinci tentang apa namanya, siapa yang paling berhak untuk jadi imam, yaitu adalah apa? Adalah orang yang paling mahir tentang Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Ini adalah ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling berhak untuk jadi juru bicaranya, makmum di hadapan Allah, adalah orang yang paham tentang ucapannya Allah Azza wa Jalla. Gitu. Ya, ini peringatan bagi para apa namanya, takmir masjid. Ini kalau ngangkat imam jangan sembarangan, ya. Nah, jangan asal-asalan. Ya. Ngangkat imam itu harus yang dicari yang paling paham tentang Al-Qur'an, tentang bacaan Al-Qur'annya. Oke. Barakallahu fiik. Itu jadi di sini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an dan juga seorang yang dekat dengan Al-Qur'an itu memiliki fadilah yang besar, yang mana dia itu adalah orang yang paling berhak untuk menjadi imam, menjadi juru bicaranya makmum di hadapannya siapa? Di hadapannya Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang riwayat selanjutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala kanal qurra ashab majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu amsyubanan. Jadi ini adalah riwayat dari Imam Bukhari, bahwasanya Abdullah bin Abbas itu berkata, kanal qurra, dahulu para pembaca Quran, maksudnya adalah para ulama yang paling mengerti tentang Al-Qur'an, ashab Umar bin Khattab, itu adalah anggota majelisnya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu punya dewan musyawarah. Nah, Umar bin Khattab itu memiliki dewan musyawarah. Apa ya? Dewan musyawarah itu artinya para penasehat. Nah, isinya siapa? Isinya adalah para qurra. Siapa itu qurra? Para ulama, orang yang mengenal, yang paling paham tentang Al-Qur'an. Mereka adalah ahli majlis, mereka adalah para penasihatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kuhulan kanu amsyubanan, dan tanpa peduli mereka itu tua atau muda. Jadi salah satu istimewanya Umar bin Khattab ini, itu beliau menjadikan orang yang paling paham dengan Al-Qur'an sebagai anggota musyawarahnya, sebagai anggota dewan syuronya, tanpa memandang ini adalah anak muda atau anak tua, orang tua. Ya. Kenapa? Karena orang yang paling paham dengan Al-Qur'an, dia adalah orang yang paling bijaksana. Bahkan salah satu anggota dewan musyawarahnya Umar bin Khattab itu adalah Abdullah bin Abbas sendiri. Abdullah bin Abbas sendiri itu menjadi anggota dewan musyawarahnya Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Abbas itu siapa? Abdullah bin Abbas itu ketika Rasulullah SAW sedang wafat, ketika Rasulullah SAW wafat, umur beliau baru 10 atau 11 tahun. Artinya ketika mencapai di zamannya Umar bin Khattab, umurnya Abdullah bin Abbas itu baru sekitar 15 tahun. Ya kan 11 tahun, anggaplah 11 tahun Rasulullah meninggal. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq, itu khilafahnya 2 tahun. 11 tambah 2 ya 13 tahun. Ya taruhlah Abdullah bin Abbas itu belajar tafsir, belajar Al-Qur'an itu selama 2 tahun. Jadi kira-kira sekitar umur beliau itu ya 15 tahun. Pada suatu hari Umar bin Khattab itu memasukkan Abdullah bin Abbas itu ke dalam anggota syuranya, anggota dewan permusyawaratannya. Dan anggota dewan permusyawaratnya itu kebanyakan adalah orang-orang tua, gitu kan. Maka orang-orang tua ini mengatakan, Umar, ini ya nahnu lana auladun amsaluhu wa lima lam tudkhilhu lima adkhaltahu wa lam tudkhil abna'ana, au kama qaulu. Ya Umar, ini kan kami juga punya anak-anak
Punya anak-anak yang umurnya sama dengan Abdullah bin Abbas ini, gitu kan, sama masih muda. Ya kenapa yang kau masukkan ke Dewan Musyawarah ini tuh Abdullah bin Abbas saja? Kenapa anak-anak kami nggak kau ajak juga? Gitu kan. maka maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diam. Ketika ditanya seperti itu, beliau diam. Nah, kemudian pada pertemuan selanjutnya itu Umar bin Khattab itu bertanya kepada anggota majelisnya termasuk Ibnu Abbas di situ. Ma tafsiru qaulihi mada taquluna fi qoulihi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Di surat apa namanya? Surat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath, surat Al-Fath. Maka masing-masing dari para anggota majelis ini mengemukakan tafsir mereka masing-masing. Mereka mengatakan, oh ini itu adalah idza jaa nasrullahi wal fath, kalau datang pertolongan Allah dan juga penaklukan kota Mekah, gitu kan. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat wahai Muhammad manusia sudah masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, minta ampun kepada Tuhanmu, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia itu adalah Tuhanmu itu adalah Maha Pengampun, Maha Pemberi taubat. Itu mereka mengatakan tafsirnya apa? Tafsirnya itu Rasul SAW kalau datang Fathu Mekah, kalau datang pertolongan Allah, dan kalau manusia sudah berbondong-bondong memeluk agama Allah, itu Rasul SAW disuruh bertasbih. Disuruh bertasbih, disuruh banyak tasbih, banyak tahmid, dan juga banyak istighfar. Itu jawaban mereka. Maka Umar bin Khattab bertanya, aha kata taqulu ya Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, apakah begini? Apakah engkau sependapat dengan mereka ini? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak wahai Umar, bukan begitu tafsirnya, itu kan. Kalau begitu gimana tafsirnya? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ini tafsir dari ayat ini itu adalah kalau datang pertolongan Allah dan juga Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, dan juga engkau melihat manusia berbondong-bondong menuju agama Allah, memeluk agama Allah, maka itu adalah tanda dekatnya ajalmu wahai Muhammad. Itu sudah tanda bahwasanya ajalmu itu sudah dekat wahai Muhammad. Maka banyaklah bertasbih dan bertahmid, dan banyaklah istighfar, banyaklah minta ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Penerima Taubat. Maka Abu Umar bin Khattab setelah mendengarkan penjelasan ini, itu kan, beliau berkata kepada teman-temannya, kepada para ahli syurahnya, nah, hadalladzi adkhalahu ilaha hadal majlis aw kama qala. Inilah ini disebabkan yang seperti inilah aku memasukkan dia ke majelis ini. Ya, ini kan disebabkan seperti ini, disebabkan kecerdasan seperti ini, ilmu yang seperti inilah, itu aku masukkan dia ke dalam majelis permusyawaratan ini. Dan aku tidak masukkan anak-anak kalian. Kenapa? Karena anak-anak kalian belum sampai pada level ini. Gitu kan. Nah, jadi itu adalah salah satu fadilah tentang orang yang dekat dengan Al-Quran. Dan secara tersirat, riwayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang paling berhak untuk dijadikan sebagai tempat bermusyawarat adalah orang-orang yang paham Al-Quran. Orang-orang yang mengerti Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Itu adalah petunjuk hidup. Itu adalah roadmap. Nah, itu adalah peta jalan hidup, gitu kan. Kalau kita ngikuti peta ini pasti sampai dengan selamat. Tapi kalau kita ikuti peta-peta yang lain itu nggak tahu kemana itu ujungnya. Jadi orang yang mengerti Al-Quran itu adalah orang yang mengerti peta kehidupan. Kalau begini harus gimana? Kalau begini harus gimana? Kalau begini arahan Allah Ta'ala bagaimana? Kalau begini itu nanti arahannya Rasul SAW bagaimana? Itu yang mengerti seperti itu cuma orang ahli Quran, gitu kan. Cuma orang ahli Quran.
Maka orang yang paling berhak untuk dijadikan sebagai tempat bermusyawarah adalah orang-orang yang ahli Quran. Makanya kalau kalau curhat tuh jangan sembarangan. Curhat itu jangan sembarangan. Ini sebagian orang tuh curhat, dia bingung curhatnya sama orang-orang sesama bingung gitu. Orang bingung curhatnya sama sama orang yang bingung juga, yang nggak ngerti peta hidup. Hasilnya apa? Ya bingung. Hasilnya bingung kuadrat, hasilnya bingung bingung kuadrat itu kan. Aduh, saya ini mau usaha nggak punya modal, bagaimana harus saya lakukan gitu kan. Yang diajak musyawarah ini juga ternyata orangnya juga orang bingung juga, nggak ngerti agama. Akhirnya jawabannya apa? Ya sudah, pinjem modal ke bank saja gitu kan. Padahal itu riba misalnya. Jadi orang bingung minta saran kepada orang bingung, akhirnya jawabannya bingung. Akhirnya setelah minjem bank malah morat-marit, malah berantakan, nggak berkah, nggak bahagia. Jadi orang yang paling berhak untuk dijadikan sebagai tempat bermusyawarah adalah orang-orang yang ngerti Al-Quran, karena dia ngerti tentang roadmap, dia tahu tuh apa peta hidup itu seperti apa. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Nawawi menjelaskan pada bagian selanjutnya, wa'lam Iya. annal madhhab Aduh. al-mukhtar alaihi man apa nih? Terganggu dengan suara tadi. Saya ulangi lagi. Wa'lam annal madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi alaihi man yu'tamadu alaihi minal ulama anna qira'atul Qur'an afdal min at-tasbih wa tahlil wa ghairihima min al-adhkari wa qad tadhaharatil adillatu ala dzalika. Al-Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab ini bahwasanya ketahuilah annal madhhabur as-sahih, bahwasanya madhab yang paling benar, yang al-mukhtar, yang menjadi pilihan para ulama adalah apa? Adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu afdol, lebih afdol minat tasbih, daripada tasbih, wa tahlil, dan lebih afdol daripada bertahlil. Jadi baca Al-Quran itu lebih baik daripada bertasbih, daripada mengucapkan subhanallah atau subhanallah bihamdi, wa tahlil, dan juga lebih afdol daripada bertahlil. Bertahlil itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa ghairihima minal adhkar, dan juga zikir-zikir yang lainnya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala, dan seperti dan yang lainnya itu tidak bisa mengalahkan pahala membaca Al-Qur'an. Apapun jenis zikirnya, apapun lafaz zikirnya, maka bacaan Al-Quran itu adalah afdhul zikri, itu adalah zikir yang paling baik. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Itu adalah ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah didasarkan dengan banyak sekali dalil. Dalilnya itu saking banyaknya. Di sini Al-Imam An-Nawawi itu tidak menyebutkannya karena banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Tapi asyahidnya, tapi intinya bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah afdhalul dzikri. Itu adalah dzikir yang paling baik. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kita arahan untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari dengan kadar yang bisa kita lakukan. Apapun berapapun kadarnya, itu adalah kadar yang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah dari apa yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi perintah Allah taala membaca Al-Qur'an itu enggak ribet-ribet kok. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu membaca Al-Qur'an itu enggak ribet-ribet. Apa yang dibaca? Kata Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kita enggak harus baca surat Al-Baqarah kalau belum bisa. Enggak harus baca surat Ali Imran kalau belum bisa. Kalau gimana Ustaz kalau belum bisa? Ya udah baca yang paling mudah aja. Yang penting tiap hari baca Quran. Ustaz, bisanya cuma qul huwallahu ahad, itu boleh nggak dibaca berulang-ulang? Boleh saja. Boleh saja.
Jadi kalau misalnya kita di bulan Ramadan atau di hari-hari biasa juga nggak apa-apa. Itu kan bulannya Al-Qur'an. Ya, kita pengen ngalap berkah dari Al-Qur'an gitu. Cuma kita nggak kita bukan penghafal Quran, kita juga kualitas bacaan Quran kita tuh ya begitu-begitu gitu kan. Kadang-kadang macet, kadang lancar, tapi seringan macet. Lebih sering macet gitu kan. Jadi baca Quran juga belum mahir. Nah, solusinya gimana Ustaz? Ya, solusinya ya sudah faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Bisanya baca surat Qul ya bacalah Qul tiap hari. Ya, atau sebagai bentuk apa? Bentuk bacaan kita kepada Al-Qur'an. Ada biasanya cuma baca juz 30 ya baca juz 30. Tapi tentu dengan disertai belajar baca Al-Qur'an secara sempurna seperti yang kita lakukan di Binaku ini, tiap hari membaca Al-Qur'an demi untuk mengupgrade diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca firman-Nya. Tetapi jangan juga ditinggalkan itu kan. Wah, ini hari ini nggak belajar Binaku, ya sudah berarti nggak usah belajar Al-Qur'an, nggak usah ngajar Al-Qur'an. Oh, salah itu. Salah gitu kan. Terus gimana? Ya baca ayat-ayat Quran yang paling gampang gitu kan. Yang kita sudah yakin bacanya benar gitu. Ustaz, cuma bisa baca Al-Fatihah doang, yang yakin bacaan cuma benar itu cuma Al-Fatihah doang. Ya sudah baca Al-Fatihah. Ya sudah baca Al-Fatihah. Nah, yang penting tiap hari itu ada waktunya, ada fasenya kita itu punya jatah bacaan Al-Qur'an gitu. Hakada. Baik. Barakallahu fikum. Ini sudah selesai ya. Jadi sudah 2 bab, yaitu bab tentang keutamaan Al-Qur'an dan juga bab tentang keutamaan al-qiraah wal qari, tentang keutamaan bacaan Al-Qur'an dan juga para orang yang pembaca Al-Qur'an. Nah, semoga dengan selesainya bab ini kita bisa setelah ini kita bisa mengamalkan dan kita makin terpetik, tercambuk diri kita untuk belajar Al-Qur'an. Kita akan cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya dengan bab yang baru, yaitu bab tentang bab tsalits ya. Bab tsalits itu bab tentang ikrami ahli Quran wa nahyi an idaihim, larangan perintah untuk memuliakan ahli Quran dan juga larangan untuk dari menyakiti ahli Al-Quran. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi kalau ada pertanyaan, Anda kembalikan kepada Ustadz Abduh. Kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, silakan kalau mau bertanya langsung atau via chat ya, boleh. Kalau misalnya masih nulis kita tunggu. Kalau misalnya mau ada yang chat kita tunggu untuk pertanyaannya. Yang mau langsung open mic silahkan. Bertanya tentang materi hari ini atau yang berkaitan dengannya. Kita tunggu 1 menit. Kalau dia ada yang bertanya kita akhiri. Mungkin ada yang mau bertanya atau tidak? Atau ada yang masih ngetik tidak? Atau bagaimana? Kalau ada yang masih ngetik coba ingatkan saya. Nanti takutnya kelewatan. Oke, baik. Apabila tidak ada pertanyaan, kita mungkin akhir ya. Oke, mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya melanjutkan dari bab 3 nanti dengan menggunakan Ahlul Quran. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya atau di bulan depan, insya Allah taala. Amin.
Oke, itu saja kita akhiri dengan doa majid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan.